Macam-macam tetesan AC, dua diantaranya hal wajar. Simak terus. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini bahas tentang seputar informasi dasar AC, tips trik mengenai dunia AC. Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan updatean video terbaru dari saya. Dan langsung aja sesuai judul video, yaitu ada macam-macam tetesan air di dalam sebuah AC ini. Kalau saya pribadi, sepengalaman saya bedakan menjadi 3 tetesan air yang biasa terjadi teman-teman. Dan 2 diantaranya itu hal wajar. Apa aja itu? Tetesan yang pertama, tetesan air yang ditimbulkan dari sebuah indoor ini teman-teman. Kalau sebuah indoor ini mengalami tetesan air, berarti ada sebuah trouble di mana saluran pembuangan dari si indoor ini tidak mengalir secara sempurna. Oke teman-teman, sampai di sini kita pahami dulu ya kenapa AC ini bisa netes. Nah, dasarnya kenapa AC bisa netes? Memang AC itu bisa menghasilkan embun-embun air gitu teman-teman. Itu dari hasil kondensasi yang ditimbulkan dari si evaporatornya ini teman-teman. Nah, hasil kondensasinya itu dia akan menghasilkan sebuah air dan dialirkan ke talang pembuangannya. Oke. Dan ketika si indoor ini mengalami tetesan, berarti ada sebuah trouble. Bisa AC-nya kotor, bisa talang airnya mampet, dan juga lain-lain. Tetesan yang pertama disebabkan dari indoor ini teman-teman ya. Berarti tindakannya gimana mas kalau misalkan AC-nya dari indoor ini netes? Tindakannya menurut saya teman-teman bisa panggil teknisi, teman-teman bisa minta di servis atau dicuci AC-nya aja teman-teman. Itu akan membuat salurannya itu akan talang airnya bisa lebih bersih dan juga lebih lancar. Otomatis indoor ini tidak akan netes air lagi teman-teman. Nah, tetesan air yang kedua adalah tetesan air dari bagian nipple si outdoor. Kita lihat kan videonya. Nah, untuk tetesan air yang kedua dihasilkan dari outdoor AC-nya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah embun-embun AC ini teman-teman. Ini dari sini efek awalnya ya. Oke, jadi itu adalah hal wajar selama tetesan air yang masih sedikit ya. Karena itu juga memang dihasilkan dari kondensasinya teman-teman. Kondensasi itu apa mas? Contohnya gini teman-teman, ini kan juga embun ya airnya. Selama ngembun keringet kayak gini sih nggak masalah sih. Kayak teman-teman itu contohnya ngisi air dingin di sebuah gelas, maka gelas di bagian luarnya itu akan mengembun teman-teman. Nah, ini sama halnya kayak gini. Jadi ini adalah efek kondensasi yang dihasilkan dari suhu dinginnya teman-teman. Oke, tetesan air yang kedua berasal dari outdoor sekitar nipple AC ini wajar teman-teman, tidak apa-apa. Dan tetesan air yang ketiga yaitu berasal dari si selang pembuangannya. Dan selang pembuangan memang harus netes. Kalau nggak netes, ya berarti dari indoor itu udah trouble sendiri teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan AC-nya teman-teman itu netes dari bagian outdoor, terutama di bagian sekitaran nipple AC, itu nggak masalah teman-teman ya, masih wajar selama tetesan airnya itu sedikit.
Yang ketiga, tetesan airnya dari pipa pembuangan AC, yaitu memang wajar karena AC ini menghasilkan kondensasi yang harus dialirkan untuk tetesan airnya. Yang nggak wajar itu kalau tetesan airnya berasal dari si indoor ini, teman-teman. Biasanya bagian yang netes itu sekitaran sirip-sirip ini, teman-teman. Biasanya bagian yang netes di sekitaran sini. Berarti itu talang airnya itu kotor atau mampet kayak gitu ya. Oke, sampai di sini video ini saya buatkan untuk teman kita tadi yang nanya di Telegram. Siapa itu tadi namanya yang nanya ya, Mas, ini AC saya kok netes setelah saya cuci sendiri di bagian sini, Mas. Oh, itu wajar sih, Mas, nggak masalah. Di bagian sekitar nempel, kalau cuma netes dikit-dikit nggak masalah sih, masih aman. Dan kalau misalkan di bagian sekitar nempel tadi itu muncul bunga es, berarti kemungkinan freonnya kurang ya. Oke, jadi saya tekankan sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya atau buat teman-teman yang ingin berbagi informasi mengenai pengalaman teman-teman dalam memakai sebuah AC, teman-teman bisa join grup Telegram saya. Linknya ada di deskripsi video. Selama ini 1 bulan 2 bulan terakhir saya buat Telegram tersebut sudah join mungkin sekitar hampir 40 orang, teman-teman. Di situ kita berbagi ya, kita diskusi apa yang sudah kita alami selama kita pakai AC. Dan di video kali ini saya ingin bagikan juga mengenai settingan AC saya. Nah, di sini saya setting di set suhu 26 derajat Celcius, teman-teman. Saya pakai 26 derajat. Ini jam setengah 12 malam. Modenya yang saya pakai adalah mode dry ya. Mode cool yang gambarnya salju, teman-teman ya. Dan fan nomor 1. Dan untuk suhunya bisa di set antara 24 sampai 26. Dan ini kebetulan sudah cukup dingin. Ini kondisi outdoornya itu sedang mati, maka kalau pengen dinyalakan bisa set segini, teman-teman. Maka kompresor AC-nya akan nyala lagi. Intinya sih kalau untuk settingan AC teman-teman bisa bebas ya. Artinya yang penting jangan di suhu sampai segini, teman-teman. 16 derajat Celcius, 17, 18 ini tidak akan bisa tercapai ya suhu segini, teman-teman. Jadi sama aja kayak teman-teman itu maksain kinerja AC agar lebih maksimal, agar lebih, kalau ibarat kuda biar lebih larinya sprint biar sampai suhu segini. Tapi aktualnya untuk suhu Indonesia susah, teman-teman, apalagi di kota seperti ini. Suhu harusnya sih segini udah cukup sih menurut saya. Oke, itulah settingan AC saya. Dan sebelum saya pakai AC itu sebulan 200.000, teman-teman, listrik rumah ini. Dan bahkan kalau misalkan saya lagi boros bisa 250. Setelah pakai AC bulanan saya sekitar 350 ribuan. Awal-awal pakai AC memang sebulan itu nambah 80 ribu aja, teman-teman. Tapi kesini-sini bisa sebulan bisa nambah 100 ribu bahkan 150 ribu. Gimana dengan AC, teman-teman semua? Penggunaan listrik sebulannya nambah berapa setelah pakai AC? Yuk kita diskusi sama-sama di grup Telegram tersebut. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ditunggu video-video berikutnya dari channel saya, channel Mas Yunas. Informasi bahas tentang seputar teori dasar AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.